Puji Tuhan, shalom saudaraku. Shalom. Kembali lagi kita dalam misbah doa di malam hari ini. Kita percaya Tuhan baik, Tuhan ajaib bagi saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita persiapkan malam ini dengan hati yang haus, dengan jiwa yang rindu akan Tuhan. Biar kita dikenyangkan di malam hari ini. Amin. Kita berdoa, kasih setiamu besar Tuhan. Kami nikmati itu dan kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan pertolongan Tuhan, untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Jika kami dapat menikmati malam ini bersekutu bersama-sama di dalam mesbah doa ini, kami percaya Tuhan baik bagi kami. Dan kami mau ekspresikan lewat ucapan syukur kami malam hari ini. Biar nama Tuhan disenangkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Mari datang saudaraku, sembah Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kami bawa syukur kami Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, dan menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bawa syukur. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan
kerindu. Mari lagi menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduan, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, itu yang menjadi kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Haleluya, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah, pertolongan-Mu Tuhan kami menantikan-Mu Yesus. Kialala masih kialala maker, kialala masih kialala. Haleluya. Kialala masih kialala maker, kialala. Kami nantikan. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan sore hari malam ini. Kialala masih kialala maker, kialala masih kialala. Mari bangkitkan imanmu malam ini saudaraku. Bangkitkan imanmu. Purabaya sianalama. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kaulah pemilik hidup kami. Amin. Kiala masih kiala makur, kiala musik, kiala mau nyatakan. Kiala masih kiala makur, Kiala masih kiala makur. Oh Bapa yang baik, Terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Nyatakan Tuhan di hidupku. Kaulah segalanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Saudara bisa mengangkat tanganmu, nyatakan pujian ini. Amin. Dalam nama Yesus. Nyatakan Tuhan dalam hidupmu malam ini, saudara. Kami jadikan Engkau sebagai pusat kami, Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Jadikan Engkau sebagai pusat kami malam ini. Bawa hidup kami lebih dalam lagi. Amin. Dalam pengenalan, dalam nama pengenalan akan Engkau, Tuhan. Ialah masih alamak kurialah musik Yes, Lord. kurialah masih alamu. Sebab itu kami mau sepakat sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Yes, Lord, kami iman itu Tuhan. Kaulah segala. Yes, Lord, yes, Lord. Selama hidupku Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sungguh baik buat kami. Kau luar biasa baik Tuhan. Kau yang terus memelihara kami. Kau yang terus menuntun, memegang tangan kami. Bahkan kami terlalu percaya Tuhan, Kau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di dalam setiap pertemuan umat-Mu Tuhan. Walaupun secara jarak kami terpisah, tapi Engkau hadir Tuhan di setiap tempat. Setiap orang yang mendengar malam hari ini Kau lawat Tuhan, Kau jamah, Kau pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, biarlah kebenaran itu akan memerdekakan umat-Mu Tuhan. Kami semua berubah karena kami melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, hamba-Mu juga Kau ampuni. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di acara Mesbah Doa ini dan saya percaya bahwa kita memasuki tahun di mana Tuhan memberikan kebangkitan dan terang kita bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Apapun yang terjadi atas dunia ini saudara, Yesus tetap Tuhan. Dan Yesus tetap yang mengatur segalanya.
Dan itulah yang menjadi bagian iman kita. Karena itu saudara yang terkasih, jangan takut. Engkau tetap ada dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu semua, bagaimana caranya kita bangkit? Bagaimana caranya kita di tahun ini bisa menggenapi firman Tuhan, kita tetap terang, kita bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Maka saudara, tidak ada cara lain selain engkau taat. Katakan sama-sama taat. Saudara, ketika engkau taat apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan mujizat, dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Tetapi saudara, sering sekali saudara, banyak anak Tuhan itu suka berdalih-dalih. Dan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Bagaimana saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan undangan, memberikan satu kabar sukacita, memberikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang, tapi orang tidak mau menerima itu, bahkan dia lari dari panggilan Tuhan. Nah hari ini kita belajar saudara, saudara tipe orang seperti apa. Nah karena itu saudara, kita belajar di dalam Lukas 14, ayat 15 sampai ayat 21, mungkin sampai 24 ya, saya minta Harki membacakannya dengan suara yang keras. Lukas 14 ayat 15 sampai ayat 24, silakan. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segera jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin. Nah, haleluya, rumahku harus penuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali orang berpikir bahwa kerajaan sorga itu segalanya. Dan setiap orang pasti merindukan atau mengharapkan ketika dia mengalami suatu kematian, dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau kerajaan sorga itu. Makanya saudara di ayat 15 ini dikatakan, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga ya, bahasa umumnya. Karena banyak sekali orang berpikir bahwa Tuhan itu sepertinya nggak adil. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan masuk sorga, nggak semua orang. Dan Tuhan hanya mengundang orang-orang tertentu saja. Ya. Nah ini yang ada di dalam benak pikiran banyak orang, saudara. Wah kayaknya sih kalau saya cara hidup saya begini, kayaknya saya nggak layak masuk sorga. Saya kayaknya nggak layak ke gereja. Saya nggak layak menerima pengampunan Tuhan. Ya memang saya begini apa adanya. Tapi ternyata saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Dan perumpamaan ini sangat menohok, saudara. Membuka paradigma orang. Bahwa ternyata sebenarnya undangan kerajaan sorga itu bukan hanya diberikan kepada orang tertentu saja, tapi Tuhan juga memberikan kepada semua orang. Dan dia sangat berharap bahwa setiap orang bisa hadir saudara di dalam kerajaan sorga tersebut. Nah saudara, di ayat 16, Yesus memberikan satu perumpamaan.
Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Saya mau tanya saudara, kalau saya mengadakan perjamuan besar, misalkan saya mengadakan di mana ya? Kalau di Serpong ini hotel apa yang, ya mungkin hotel apa ya, Mercure kali ya, atau mungkin di Gading Serpong itu JHL. Ya. Tiba-tiba saudara saya berkata, saya mau mengadakan perjamuan besar, saya mengundang saudara semua untuk hadir, dan setiap orang yang hadir saya kasih angpau, saya kasih makan sebanyak-banyaknya. Wah, saya mau tanya saudara, kira-kira saudara mau datang nggak? Pasti banyak di antara saudara berkata begini, saya mau datang Pak Immanuel, saya pasti datang. Saudara, ketika ayat ini disampaikan, saya juga berpikir seperti itu, pasti saya datang. Tapi yang anehnya saudara, kenapa ada orang yang tidak mau datang? Orang yang tidak mau datang ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan adalah orang-orang yang secara ekonomi atau mungkin secara keadaan mereka dalam kondisi mapan dan mereka berpikir saya nggak perlu datang. Makanya saudara ada istilah comfort zone is danger zone. Kenyamanan, zona nyaman itu adalah zona yang berbahaya. Kenapa? Karena orang, saudara, ketika ada di dalam kemapanan dan kenyamanan, sehingga dia tidak mengerti bahwa kemapanan atau nyaman itu sementara sifatnya. Saudara harus mengerti bahwa di dunia ini, saudara, kalau saudara hari ini mengalami kemapanan, kenyamanan, itu sifatnya sementara. Karena di dunia ini, saudara, semuanya bisa cepat sangat berubah. Ya. Ada beberapa negara, saudara, saya suka belajar sejarah, saudara, dan saya melihat, kalau saudara mungkin mendengar negara Lebanon, saudara, ya, Lebanon itu, saudara, dulu itu negara yang sangat mapan. Tapi ketika dalam kemapanan itu mereka mulai meninggalkan Tuhan, maka saudara sekarang kita mendengar negara itu dikuasai oleh teroris. Bahkan kalau saudara pernah mendengar negara Afghanistan, di tahun 1970 itu adalah negara yang sangat maju sekali. Saudara. Tapi tiba-tiba sekarang saudara negara itu hancur karena negara itu tidak takut akan Tuhan. Jadi saudara, musuh bagi kita orang beriman itu adalah bisa jadi adalah kemapanan yang membuat kita dalam kondisi nyaman. Kita tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat ke negara-negara Eropa, kemapananlah yang membunuh iman. Kalau saudara datang ke sana, mereka tidak akan percaya, buat apa saya butuh Yesus. Bahkan bagi mereka agama itu adalah bukan sesuatu, atau iman itu bukan sesuatu yang harus diceritakan. Dan mereka malu menceritakan itu, saudara. Nah, seperti itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, undangan pertama ini adalah Tuhan memberikan spesial, privilege, saudara, kepada orang-orang yang bisa dikatakan mapan. Ya. Dia berkata, ayo kamu datang dong ke saya. Ya, tapi orang itu berkata, sorry ya, gue baru beli. Kalau zaman hari ini mungkin ladang, gue baru beli ruko nih. Saya baru beli aset, properti. Ya, gue nggak butuh Yesus-Yesusan. Hati-hati saudara. Kalau engkau sudah diberkati, sudah kaya, tiba-tiba ada dalam pemikiranmu kau berkata, gue nggak butuh Yesus. Yang penting gue punya cuan. Yang penting gue punya cien. Yang penting gue punya harta. Ya. Gue gak punya waktu untuk memikirkan kerajaan Allah. Saya kasih tahu saudara, kekayaanmu di muka bumi ini sementara, kau tidak akan pernah bisa membawa kekayaanmu ketika engkau meninggalkan dunia ini. Karena kekayaan itu sifatnya adalah jasmani. Dan sementara sorga itu hal yang rohani. Saudara boleh kaya sekaya-kayanya saudara. Tapi saya kasih tahu, di sorga itu nggak laku, saudara. Makanya saudara jangan meniru tipe orang seperti ini. Kalaupun kau diberkati, kau tetap berkata, ketika Tuhan suruh kumpul, saudara. Ketika Tuhan suruh undang engkau datang. Ya. Lalu yang berikutnya, tipe seperti apa? Orang juga yang sama sibuk. Dia bilang, aku baru beli 5 pasang lembu kebiri. Ya. Lembu kebiri itu adalah lembu, saudara, yang memang dihususkan bukan untuk beranak pinak. Ya. Jadi memang itu lembu jantan, sengaja dikebiri,
tujuannya adalah untuk membajak. Ya, jadi itu usaha pada zaman itu gitu ya. Karena kalau lembu nggak dikebiri, mereka nggak bisa terkendali kalau mereka lagi musim kawin gitu ya. Makanya mereka dikebiri supaya setiap saat mereka digunakan untuk membajak atau membawa barang-barang pada zaman Yesus ya, pada waktu itu. Nah, mereka sibuk dengan usaha ini, usaha persewaan. Kalau zaman sekarang apa? Saking banyaknya properti, mungkin saudara sibuk menyewakan, saya punya apartemen Pak, apartemen saya ada 100. Wah, saya nggak butuh Yesus deh, saya sibuk ngurusin ini Pak, ruko-ruko saya butuh orang sewa, disewakan, dan saya sibuk gitu ya. Maafkan saya, kalau panggilan kerajaan sorga kayaknya saya nggak berminat, karena saya merasa di bumi aja sudah di sorga. Saudara ingat, firman Tuhan berkata, apa yang ada di dunia ini semua akan lenyap. Ya, kau jangan terpikat. Mungkin hari ini usahamu lagi mapan, lagi bagus. Puji Tuhan, haleluya, saudara. Kalau engkau hari ini diberkati, kau masih punya uang di rekening, usahamu masih bergerak, kau masih sibuk, banyak orang yang menyewa, puji Tuhan, haleluya. Tapi engkau jangan lupa bahwa itu semua dari Tuhan. Ya. Lalu berikutnya saudara, wah ini dia. Ya. Orang lagi honeymoon. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Ya. Sorry ya, gue lagi happy-happy nih sama istri saya. Lagi honeymoon, aduh. Kalau cerita kerajaan Allah kayaknya gimana ya? Gimana ya kalau kerajaan Allah kayaknya ya sudahlah. Saya udah ngalamin sorga dunia ini, saya baru punya istri, baru punya suami. Kayaknya gak menarik. Saudara, saya kasih tahu, orang yang baru menikah pasti akan menjadi tua juga. Ya. Erosnya itu gak abadi, saudara. Kasih eros itu gak abadi. Yang abadi itu kasih agape, saudara. Dan Tuhan mau, saudara, kita memiliki kasih itu. Ya. Nah, tibalah hamba itu menyampaikan kepada Tuhannya. Ya. Saudara perhatikan, saudara, di ayat 21. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Saudara, saya nggak kebayang ya, murka Tuhan itu gimana. Tapi kitab Wahyu menjelaskan bagaimana murka Tuhan itu terjadi. Kalau saudara baca tentang sangkakala, saudara, luar biasa, mengerikan sekali. Dulu saya pernah punya bos, saudara, atasan, marah, ya. Baru bos marah aja saya takut, saudara. Apalagi kalau Tuhan yang marah. Ya. Jadi pastikan, saudara, karena hari murka Tuhan itu, ketika kemurkaan itu datang, yang menyelamatkan itu, firman Tuhan berkata, yang menyelamatkan itu bukan emas, perak, permata. Yang menyelamatkan saudara kebenaran dan ketaatan, saudara. Tapi saudara, saya bersyukur, Tuhan ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Dia berkata, ya sudah, kalau orang-orang itu sudah diundang tidak mau datang, nggak apa-apa. Lalu dia utus pergi, hambanya katakan, pergi kamu, kemana Tuhan? Lalu Tuhan berkata, panggil orang-orang miskin, panggil orang-orang cacat, panggil orang-orang buta, panggil orang-orang lumpuh. Wah, saudara, kira-kira menurut saudara, orang miskin itu mau datang nggak kalau diundang perjamuan? Menurut Harki datang nggak? Pasti datang ya. Orang lapar, saudara, betul nggak? Pasti, saudara. Saya pernah ya melihat satu berita televisi, saudara. Kalau nggak salah tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu ya. Bagaimana ada seorang kaya, saudara. Pada waktu itu, kalau nggak salah itu lagi puasa, kalau nggak salah ya. Lalu dia mengumumkan, siapa yang mau uang 10.000 datang ke rumah saya jam 4 subuh dan saya akan bagikan. Hanya 10.000, saudara. Tapi ternyata saudara tahu nggak?
Walaupun 10.000 yang datang itu saudara berapa ribu orang. Begitu banyak dan sampai terjadi kecelakaan dan akhirnya korban jiwa. Dan saya masih ingat saudara, pada waktu itu ada stasiun TV nyiarkan kejadian itu, lalu mereka menginterview salah seorang peserta yang gara-gara 10.000 datang subuh, saudara ya. Lalu ditanya, kenapa kamu mau datang? Ini kan cuma 10.000. Dan jawaban itu benar-benar menohok saya. Lalu orang itu berkata begini, iya Pak, saya ini orang miskin. 10.000 buat saya itu berarti. Saudara perhatikan. Firman Tuhan berkata di dalam, Harki tolong baca ya, di dalam Matius 5 ayat 3. Apa kata firman Tuhan? Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara perhatikan, hanya orang miskin di hadapan Allah, merekalah yang punya kerajaan sorga. Artinya begini saudara, orang miskin itu saudara, dia berpikir karena dia kurang, apapun harganya saya mau dapat, bayar, saya dapatkan itu. Seperti yang tadi, ya kalau itu bukan miskin di hadapan Allah, memang miskin secara jasmani. Tapi dari karakternya, orang miskin itu saudara, walaupun itu 10.000, tapi dia kejar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih tahu. Selama engkau mempunyai pikiran engkau miskin di hadapan Allah, kau akan kejar Tuhan. Walaupun kau diberkati, kau sudah hartamu melimpah. Tapi kalau sikapmu adalah engkau miskin di hadapan Allah, janji Tuhan, engkau mempunyai kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang miskin itu akan terus merasakan, saya butuh Tuhan, saya butuh. Seperti yang itu. Mau sekaya apapun juga, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya kejar Tuhan. Ya tadi orang miskin itu saudara, datang jam berapa tadi saya cerita? Jam 4 subuh saudara. Demi 10.000. Saya mau tanya saudara, kira-kira saudara mau nggak datang ke rumah saya jam 4 subuh, saya kasih 10.000? Kenapa saudara nggak mau? Karena saudara merasa tidak miskin, betul nggak? Tapi kalau ada orang miskin yang benar-benar nggak punya saudara, 10.000 juga akan saya datengin, asal saya dapat. Begitu juga sebenarnya kita di hadapan Tuhan saudara. Kalau engkau sudah berkata, Tuhan saya ini nggak ada apa-apanya. Karena itu saya cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin Bapak Ibu semua. Nah hari ini lalu berikutnya saudara. Selain orang miskin apa saudara? Orang cacat. Ya, orang cacat, betul nggak? Apa itu orang cacat Pak? Orang cacat itu adalah orang yang secara penampilan itu kadang memalukan. Kadang ditutup-tutupin, betul nggak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita di hadapan Tuhan ini adalah orang cacat. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada orang saudara ganteng terus, cantik terus tuh nggak ada. Pasti suatu saat saudara akan keriput. Suatu saat saudara saya melayani ibadah penghiburan dan malam itu acara tutup peti, ya seorang jemaat, dan saya biasanya kalau di depan peti mati itu ada foto, betul nggak, dari almarhumah, ya. Dan saya melihat saudara pada waktu itu fotonya cantik sekali, gitu ya, karena ketika itu foto itu biasanya lagi muda, betul nggak? Tapi saudara ketika saya melihat peti jenazah, saya melihat orang yang berbeda, saudara, karena sudah tua, sudah 80 tahun. Wah, saya bilang oma ini dulu cantik. Ya, semua orang, saudara, mungkin pernah mengalami yang namanya cantik, ganteng, gagah perkasa. Wah, tapi saya kasih tahu, saudara, sebenarnya suatu saat kita akan menjadi tua. Dan kalau tua itu sebenarnya kita ini jadi cacat. Kenapa? Karena orang cacat itu saudara bisa dikatakan membutuhkan orang, betul nggak?
Anda yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih tahu. Sadarilah dirimu sebenarnya adalah orang-orang cacat. Rasul Paulus berkata, seorang pun tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kalau orang cacat, saudara, dia tidak mau menghina orang lain atau merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Sesama orang jelek, jangan menjelekkan. Ya. Kalau saudara merasa dirimu gak sempurna, jangan nuntut kesempurnaan kepada orang lain. Tapi jadilah pribadi yang bisa menerima ketidaksempurnaan orang lain. Seperti Tuhan juga menerima ketidaksempurnaan kita. Kalau saudara melakukan itu, hidupmu itu akan penuh dengan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu semua. Lalu berikutnya saudara, tadi orang apa saudara? Orang miskin, orang cacat. Lalu berikutnya orang buta. Apa itu orang buta? Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat. Ini adalah orang-orang yang gak ngerti, tahu gelap. Lu gimana masa depan lu? Tahu gelap. Ya, gua gak tahu. Jangankan gua mikir 10 tahun ke depan. Besok aja gua gak tahu. Makan apa? Ya. Berapa banyak saudara orang yang hari-hari ini mereka begitu membutuhkan makanan karena mereka hidup di dalam garis kemiskinan. Ya, kalau saudara hari ini saudara bisa makan, bisa punya rumah, bersyukurlah. Ya, walaupun rumahmu mungkin belum bagus, ya, masih kecil, nggak apa-apa, syukuri. Saudara. Karena banyak orang di sana saudara ngalamin kebutaan, dia nggak ngerti. Ya. Tapi Tuhan cari orang kayak gini. Tuhan peduli dengan orang-orang buta ini. Saking pedulinya, saudara, dia suruh hamba-hamba Tuhan untuk melayani orang-orang buta ini. Kalau hari ini kau mengalami kebutaan akan masa depanmu, saudara, bersikaplah seperti seorang buta yang namanya Bartimius. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang buta namanya Bartimius. Timius artinya orang buta. Bar itu artinya anak. Jadi arti Bartimius ini saudara hati-hati kalau ngasih nama anak. Saya sarankan gak usah kasih nama anak Bartimius. Iya Pak, tapi ini ada di Alkitab. Iya, tapi artinya anak orang buta saudara. Jadi dia ini buta dari sejak lahir saudara. Bahkan bapaknya juga buta karena namanya Bartimius. Anak orang buta. Namanya kurang bagus ya. Kalau nama kayak saya kan keren kan, Immanuel. Wah, Allah menyertai kita. Tapi kalau Bartimius, saudara, dari namanya aja kurang meyakinkan. Tapi saudara, puji Tuhan, haleluya. Bartimius masih punya telinga. Dia mendengar ada Tuhan Yesus. Ya. Lalu dia berkata, wah, saya dengar ada mujizat. Walaupun hari ini saya buta, saya nggak ngerti masa depan saya. Saya mau teriak kepada Tuhan. Lalu dia teriak. Teriaknya norak. Saudara. Yesus anak Daud. Kasihinilah aku. Yesus anak Daud. Saudara, kalau kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, kalau Mesias itu disebutnya sebagai anak Daud. Karena memang ketentuannya seperti itu. Harus dari keturunan Daud. Ya. Jadi kalau ada orang yang bisa menyembuhkan, bisa mengadakan mujizat, itu seperti mendeklarasikan bahwa dia itu adalah Mesias. Ya, makanya disebut Yesus anak Daud. Wah, dia teriak-teriak. Dan itu norak. Kayaknya kurang gimana ya? Anda bisa bayangkan misalkan kalau ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, tiba-tiba dipanggil namanya, jadi mengganggu, betul nggak? Dan saking mengganggunya ini si Bartimius ini sudah, murid-muridnya marahin dia. Lu diam lu. Tapi semakin dimarahin Bartimius sudah, semakin teriak. Akhirnya saudara, suaranya didengar Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, Yesus nggak marah. Dia panggil saudara Bartimius. Dan dia celikan matanya. Sehingga dia bisa melihat masa depan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama Yesus ada masa depan. Tuhan bisa mencelikan mata kita. Mungkin hari ini kau tidak melihat apa-apa, kau hidup dalam kegelapan. Tapi kau percaya janji Tuhan.
tahun ini adalah tahun kebangkitan dan tahun di mana terang kita bercahaya sehingga engkau dicelikan oleh Tuhan. Lalu berikutnya saudara, orang-orang lumpuh. Orang-orang lumpuh adalah orang-orang yang sangat bergantung dengan orang. Dan tanpa orang lain dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami kelumpuhan dalam bisnis, usaha, pekerjaanmu. Bahkan rumah tanggamu mengalami kelumpuhan. Atau mungkin kau mengalami lumpuh. Karena engkau mengalami stroke, sakit, kau lumpuh. Dan kau berkata nggak ada harapan. Tapi justru saudara, saya kasih kabar sukacita hari ini. Tuhan menyuruh hamba-hambanya. Artinya Tuhan menyuruh siapapun juga untuk menyelamatkan saudara. Dan saudara harus mengerti bahwa orang lumpuh itu diberikan prioritas. Saudara ya, kalau naik ke pesawat itu saudara, mau saudara kelas VIP, mau saudara kelas bisnis, mau kelas apapun saudara. Tapi yang pertama kali dipanggil itu orang lumpuh saudara. Betul nggak? Saya pernah saudara naik pesawat ke luar negeri saudara. Saya pikir kelas bisnis yang disuruh masuk duluan. Atau kelas VIP. Enggak saudara. Yang disuruh masuk orang lumpuh duluan. Dan yang lebih kerennya saudara, didorong oleh pramugaranya. Wah, dimasukin ke tempatnya, tempat duduknya berapa. Setelah dia dapat tempat duduk saudara, baru disuruh yang lain-lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau hari ini mengalami kelumpuhan, minta tolong Tuhan Yesus. Kita punya privilege, saudara. Ayat ini sudah berkata, justru saudara, ketika orang itu lumpuh, orang ini diundang oleh Tuhan. Karena saudara, saya kasih tahu, rumah Tuhan harus penuh. Gereja Tuhan harus penuh dengan orang-orang miskin yang di hadapan Allah. Orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Yang tadi itu saudara, yang pertama diundang ini saudara, kalau engkau punya karakter itu, saudara engkau akan menyesal karena engkau tidak akan pernah masuk kerajaan sorga. Tapi saudara kalau engkau hari ini dalam keadaan miskin, cacat, buta, lumpuh, kau hari ini layak di hadapan Tuhan. Dan kau bisa layak menerima perjamuan Tuhan itu. Dan saya percaya, apapun latar belakangmu hari ini saudara, Tuhan hadir menolong hidupmu. Saya percaya saudara, dia sanggup. Kalau dia Tuhan yang bisa membangkitkan orang lumpuh saudara, hari ini juga dia Tuhan yang sama. Di Alkitab ada kisah bagaimana saudara, orang lumpuh saudara dibawa kepada Tuhan Yesus. Saking saudara, orang yang membawanya itu saudara, ngotot saudara. Maka sampai dijebol itu atap saudara, atap rumah. Diturunkan saudara. Mungkin yang punya rumah pada waktu itu marah. Siapa nih? Rumah gua dirusak demi orang lumpuh. Itulah orang spesial yang lumpuh saudara. Dan yang luar biasanya, Tuhan Yesus nggak marah. Mungkin tuan rumahnya marah ya, karena atapnya dijebol. Tapi Tuhan Yesus nggak marah saudara. Dia berkata, dosamu sudah diampuni. Bangkit dan berjalanlah saudara. Bukankah itu luar biasa saudara? Tuhan gak marah dengan kondisimu saat ini saudara. Yang Tuhan butuhkan hari ini, engkau berdatang kepada Tuhan dan kau bertobat. Maka engkau akan mengalami mujizat. Cari Tuhan saudara. Seperti orang miskin saudara, ketemu dengan orang kaya. Orang miskin saudara kalau ketemu orang kaya, dimanapun dikejar saudara. Betul gak? Saudara kalau sikapmu seperti orang miskin, cari Tuhan. Cari jam berapapun juga saudara. Orang miskin ya, misalkan saudara anggaplah lagi butuh duit gitu ya. Tiba-tiba ada orang berkata, kamu lagi butuh duit ya? Iya. Saya kasih nih duit kamu ya 10 juta. Misalkan saudara lagi butuh duit 10 juta. Tapi kamu datang, misalkan ke Pandeglang. Ke Pandeglang tuh ya. Jauh nggak? Jauh. Jam 10 malam saudara datang nggak? Pasti saudara datang. Kenapa saudara mau datang? Gua butuh duit itu. Itu sudah makanya bukan satu kebetulan. Matius 5 ayat 30 katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia mempunyai kerajaan surga. Saya dulu nggak ngerti saudara. Maksud saya pikir miskin ini adalah miskin secara jasmani, tapi ini bicara mengenai hati kita yang miskin
di hadapan Allah. Bukan miskin ini ya, miskin apa? Miskin moral, bukan. Ini miskin di hadapan Allah. Artinya kita butuh Tuhan, ya. Dan kita membutuhkan kerajaan sorga untuk membackup kita. Saya percaya sudah malam ini kita semua akan dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Saya akan tutup, kita akan berdoa dan saya mau berdoa buat saudara. Kita angkat satu pujian, Ku Cinta Kau Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi katakan, Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan, Engkau Allah dan Rajaku. haleluya Tuhan. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Biar musik saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau mengalami kelumpuhan dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini kau mengalami kebutaan akan masa depanmu. Bahkan kau mungkin minder dengan keadaanmu yang tidak sempurna karena kau mempunyai trauma. Kau mempunyai ikatan-ikatan dosa yang membelenggumu dan kau berkata, saya tidak mampu Tuhan. Atau mungkin juga engkau berkata, Tuhan, begitu banyak kekurangan dalam hidupku. Begitu banyak kebutuhan yang membelengguku dan kau mengalami keputusasaan. Tapi hari ini saudara, kau mendengar firman ini. Kau mendengar bahwa Tuhan sengaja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang miskin, untuk mengundang orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, supaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan hari ini saya mau berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Kau yang sungguh hari ini membutuhkan mujizat, kau membutuhkan pertolongan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada, kau mungkin sedang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Hari ini kau mendapatkan pengharapan bahwa Tuhan kita sanggup. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Sebagai bukti Tuhan, kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Kau telah mati buat kami. Hari ini aku berdoa, jamah mereka Tuhan. Jika mereka Tuhan hari ini membutuhkan pekerjaan Tuhan, kau berikan mereka pekerjaan bisnis Tuhan. Jika mereka Tuhan membutuhkan jodoh, mungkin mereka membutuhkan rumah, kendaraan. Hari ini aku berdoa, kau yang menjawab mereka Tuhan. Bahkan kalau mereka merindukan keturunan ilahi, kau yang membuat mujizat. Dalam nama Yesus Tuhan, bangkit. Dalam segala kelumpuhan mereka dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan hari ini Kau celikan mata mereka Tuhan, supaya mereka mengalami penglihatan-penglihatan supranatural yang selama ini mungkin mereka belum pernah mereka lihat. Tapi biarlah malam ini mereka Tuhan sungguh mengalaminya Tuhan. Mereka mendapatkan visi yang baru daripadamu. Mereka dibukakan jalan-jalan-Mu Tuhan, dan mereka akan kagum. Mereka akan kesaksian bagaimana kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu juga yang hari ini mungkin mereka terbaring sakit. Di dalam nama Yesus, untuk sakit kanker Tuhan, hancurkan dalam nama Yesus. Stroke, ginjal Tuhan, paru-paru, darah tinggi Tuhan, otak apapun darah Tuhan yang tidak normal. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ku berdoa Tuhan, biarlah di masa-masa ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan mengalami terang-Mu yang ajaib Tuhan. Mereka Tuhan mengalami terobosan demi terobosan Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan. Dan biarlah melalui apa yang mereka alami Tuhan, mereka menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan Kau juga memberkati bangsa dan negeri kami yang akan memasuki Tuhan masa pemilihan umum tanggal 14 Februari ini. Tuhan yang menentukan siapa presiden dan wakil presiden atas bangsa ini. Tuhan yang memberkati calon-calon legislatif dan yang terpilih. Biarlah Tuhan mereka semua memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, dan Kau terus akan berkarya dalam hidup kami. Dan kami sebentar akan berpisah. Kami siap menerima berkat yang terbaik daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, usaha dan pekerjaan dan pelayananmu. Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.